Selamat siang, Maya. Selamat siang, Ibu. Ibu perhatikan napasmu agak pendek. Coba tarik napas dalam-dalam dulu. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Ibu sangat menghargai keberanianmu melangkah ke ruangan ini hari ini. Baik, Bu. Terima kasih. Sebenarnya saya agak ragu datang ke sini. Saya takut ini bukan keputusan yang tepat. Perasaan ragu itu sangat manusiawi. Tidak perlu terburu-buru. Ibu ingin memastikan bahwa di ruangan ini kamu aman. Segala hal yang kita bicarakan di sini akan Ibu jaga kerahasiaannya sesuai kode etik konsulen. Kamu bisa bicara kapanpun kamu merasa siap. Apa yang sedang mengganjal di pikiranmu sampai membuatmu merasa tidak nyaman dengan ini? Begini, Bu. Ini tentang Reno. Tadi di kantin, di depan beberapa orang, dia melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Lalu dia juga mencoba merangkul bahu saya. Saya kaget dan langsung menghindar. Lalu bagaimana reaksi Reno saat kamu menghindar? Itu yang membuat saya sakit hati dulu. Dia justru tertawa dan bilang saya terlalu sensitif. Dia bilang saya baperan dan sok suci. Padahal bukan cuma itu. Dia juga sering mengirim pesan singkat di malam hari yang isinya tidak sopan. Saya merasa risih dulu, tapi saya takut jika membalasnya dengan kasar. Ibu sangat memahami betapa berat dan tidak nyamannya posisi kamu. Kamu merasa tertekan, merasa ruang pribadimu dilanggar, dan di saat yang kamu merasa dipindahkan karena reaksi Reno, benar begitu? Benar, Bu. Saya malu sekali. Saya takut kalau saya melapor, nanti teman-teman di kelas justru akan menyalahkan saya. Mereka mungkin menganggap saya berlebihan dan tukang mengadu. Saya takut jadi bahan gunjingan, Bu. Maya, dengarkan Ibu baik-baik ya. Apa yang kamu alami di kantin, sentuhan di bahu maupun pesan singkat itu adalah bentuk pelecehan. Meskipun dia menganggapnya bercanda, faktanya itu membuatmu merasa tidak aman. Tapi apakah saya tidak berlebihan, Bu? Mungkin saya kurang bisa bergaul ya, Bu. Tidak, Maya, tidak sama sekali. Kamu tidak salah dalam hal ini. Setiap individu memiliki hak penuh atas tubuhnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh atau berkomentar pelecehan tanpa izin. Malah adalah hak asasi manusia. Jadi, tindakan saya menghindar dan menegurnya itu tadi tidak salah ya, Bu? Itu sudah benar kan? Sangat benar. Itu adalah bentuk pertahanan diri yang sehat. Jika kita diam, pelaku akan merasa tindakannya wajar dan mungkin akan mencari korban
bermain. Dengan bicara seperti ini, kamu sedang memutus rantai perilaku buruk itu. Kamu tidak hanya melindungi dirimu, tapi juga melindungi teman-temanmu yang lain agar tidak mengalami hal yang sama. Marilah kita Ibu dan bersama ya. Mulai mendefinisikan diri sendiri. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu? Aku bingung, Bu. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang ini? Saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Ibu akan menindaklanjuti laporan ini secara profesional. Pertama, Ibu akan memerintah untuk pembinaan khusus dan memberikan peringatan tegas sesuai aturan sekolah jika diperlukan. Ibu akan berkoordinasi dengan orang tuanya. Bagaimana kalau dia dendam dan benci pada saya, Bu? Ibu pastikan sekolah akan memantau situasinya. Kamu akan mendapatkan perlindungan ibu agar tidak ada intimidasi atau aksi balasan. Kamu tidak sendirian. Ya. Ada ibu dan pihak sekolah yang berdiri di pihakmu. Terima kasih, Ibu. Beban di dada saya rasanya jauh ringan sekarang. Saya merasa didengarkan. Sama-sama ya. Ingat, jangan pernah ragu untuk bersuara. Sekolah ini harus menjadi ruang aman bagi semua siswa untuk belajar. Kamu adalah siswi yang sangat berani. Baik, Bu. Terima kasih. Saya akan berusaha untuk lebih tegas lagi nantinya. Dan saya pamit ya, Bu ya, untuk kembali ke kelas dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman Ibu yang sudah mendengarkan cerita saya. Silahkan, Maya. Hati-hati di jalan ya.